Selamat malam, saudara-saudara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam perkuliahan untuk sistem pengendalian manajemen di dalam pertemuan yang ke-7. Namun perlu saya ingatkan bahwa nanti pertemuan ke-8 saudara-saudara akan menempuh ujian tengah semester. Untuk itu, saudara diberi waktu untuk mempersiapkan ujian tengah semester selama 2 minggu, dan setelah itu di dalam pertemuan ke-8 nanti saudara mengerjakan ujian tengah semester juga diberi waktu 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Dalam pertemuan yang ke-7 ini, silahkan saudara-saudara untuk presensi di dalam siakat, dan silahkan untuk menyimak, mengikuti perkuliahan dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam pertemuan ke-8 nanti saudara mengerjakan UTS. Untuk persiapan UTS, saudara diberikan hari tenang selama 2 minggu. Begitu saudara-saudara, silakan untuk mempersiapkan diri dalam pertemuan yang ke-7 ini. Mari kita lanjutkan saudara-saudara untuk perkuliahan kita dalam pertemuan yang ke-7 ini. Harapannya saudara sekalian itu mampu untuk menjelaskan pertanggungjawaban investasi, laba, serta bagaimana mengukur kinerja pusat laba dan pusat investasi. Jadi dalam kesempatan pertemuan yang ke-7 ini, nanti saudara-saudara akan kita ajak membahas jenis aset yang digunakan dalam suatu pusat investasi, return of investment, dan economic value added. Sebelum kita berbicara banyak tentang 3 hal yang harus saja kita pahami, kita harus mengenal struktur analisisnya. Tujuan pengukuran penggunaan aset adalah memberikan informasi yang berguna untuk keputusan mengenai aset yang digunakan untuk memacu para manajer membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan. Ini merupakan tugas yang harus diemban oleh para manajer. Yang berikutnya, tujuannya adalah untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai sebuah entitas usaha. Umumnya, manajer unit usaha memiliki 2 sasaran kinerja. Yang pertama,
Mereka harus menghasilkan laba yang cukup dari sumber daya yang digunakan. Artinya segala sesuatu yang diupayakan oleh manajer ini, bagaimana dia bisa mengejar laba dengan sumber daya yang dimiliki dalam unit usaha tersebut. Mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan jika penggunaan tersebut menghasilkan return yang memadai. Artinya kalau memang permintaan itu lebih tinggi, maka manajer dipersilahkan untuk menggunakan sumber daya tambahan. Mari kita mengenal apa yang dimaksud dengan return on investment dan economic value added. ROE merupakan rasio perbandingan di mana pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya adalah aset yang digunakan. Jadi pembilangnya angka yang di atas sebagai sesuatu yang dibagi itu adalah pendapatan, sedangkan penyebutnya atau angka yang di bawah atau pembaginya adalah aset yang digunakan. Misalnya A per B berarti A adalah pendapatan atau yang sering disebut Y, dan aset yang digunakan adalah B misalnya. Ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas suatu investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Jadi saudara-saudara, saya ulang lagi, misalnya ini perbandingan A per B atau sering yang digunakan kalau pendapatan itu Y. Ya. Tetapi di sini saya gunakan alfabetik yang mudah saja. Jadi A itu merupakan pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dan penyebutnya adalah aset yang digunakan sebagai ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi atau profitabilitas suatu investasi, atau boleh dikatakan membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Itu adalah ROI atau Return on Investment. Mari kita kenal tentang EFI atau Economic Value Added. Merupakan ukuran kinerja keuangan dalam suatu perusahaan berdasarkan sisa kekayaan yang dihitung dengan menggunakan atau mengurangkan biaya modal dari laba operasinya disesuaikan dengan pajak secara tunai, yaitu adalah jumlah uang atau bukan rasio yang dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal atau capital stake dari laba bersih atau net operating profit. Dari mana beban modal diperoleh? Beban modal diperoleh dari perkalian jumlah aset yang digunakan dengan suatu tingkat tarif atau rate. Sekarang kita akan membahas bagaimana mengukur aset yang digunakan. Dalam memutuskan basis investasi, apa yang digunakan untuk mengevaluasi pusat investasi,
Maka perlu ditanyakan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah praktek apa saja yang akan membuat para manajer unit usaha menggunakan aset mereka dengan efisien. Artinya, segala yang ada, aset yang ada dalam unit usaha itu digunakan sebesar-besarnya menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal. Juga seorang manajer juga bagaimana mendapatkan hasil yang tepat atas aset yang baru. Artinya kalau kita mengembangkan sesuatu, mendatangkan aset yang baru, itu pasti manajer memiliki alasan tersendiri. Setelah kita berbicara tentang bagaimana mengukur aset yang digunakan, mari kita melihat kas. Kebanyakan perusahaan mengendalikan kas secara terpusat karena pusat pengendalian membuat penggunaan saldo kas lebih kecil daripada jika setiap unit usaha memegang saldo kas baik untuk pemasukan maupun pengeluaran. Jadi, saudara sekalian, saldo kas pada unit usaha umumnya itu jauh lebih kecil daripada saldo kas jika unit usaha merupakan suatu perusahaan yang independen. Artinya perusahaan itu tidak ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu. Namun beberapa perusahaan seringkali mengabaikan unsur kas dalam basis investasi karena jumlah kas tersebut menggambarkan sebuah kewajiban yang lancar yang seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan biasanya. Kalau kita mengenal kas, kita juga mencoba mari mengenal tentang piutang. Para manajer unit usaha dapat mempengaruhi besarnya piutang secara tidak langsung, yakni melalui kemampuan mereka dalam penjualan dan secara langsung melalui pembuatan kondisi kredit dan menyetujui akun kredit individu dan batas kredit yang jatuh tempo. Maka para manajer ini di dalam melihat piutang secara menyeluruh harus berhati-hati di dalam penyetujuan atau pembuatan kondisi kredit di dalam unit usaha tersebut. Seberapa besar kredit dari usaha ini supaya benar-benar bisa terpantau dengan baik. Namun kadangkala piutang itu sering dimasukkan sebesar saldo aktual pada akhir periode. Walaupun seringkali rata-rata antar periode itu pada konsepnya pengukuran yang lebih baik atas jumlahnya seharusnya berhubungan dengan laba. Jadi piutang itu, apakah kita memiliki piutang atau tidak, itu harus melihat laba yang dihasilkan oleh entitas usaha yang dijalankan oleh manajer itu. Maka jika unit usaha tidak mengontrol kredit dan penagihannya piutang, jadi piutang akan dapat dihitung dengan satu rumus yang seharusnya diterapkan secara konsisten. Maka saudara-saudara sekalian, kita di dalam membahas hal yang selanjutnya, karena masih berkaitan dengan piutang, kita harus mengerti tentang persediaan yang ada dalam
sebuah entitas usaha yang dijalankan oleh manajer itu. Persediaan itu biasanya diperlakukan oleh ya seperti piutang, biasanya dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konseptual. Jadi dari periode yang satu ke periode yang tertentu itu kan memerlukan batas-batas waktu. Jadi batas waktu itu secara terkonsep mestinya sudah terlaporkan, namun biasanya hanya dilaporkan pada akhir periode saja. Namun demikian, beberapa perusahaan mengurangkan unsur utang pada persediaan dengan dasar bahwa utang itu mencerminkan pembiayaan sebagian dari persediaan oleh pemasok. Jadi perlu dipahami, saudara, kadangkala bahwa utang itu mencerminkan pembiayaan sebagian dari persediaan oleh pemasok. Kadangkala kita mengadakan MOU kerjasama dengan pemasok itu dengan catatan butuh waktu yang ditentukan kita di dalam melakukan pembayaran. Maka ketika itu belum terbayar, maka dialah termasuk di dalam piutang. Setelah kita berbicara tentang persediaan, tentang piutang, mari kita melihat dalam sebuah pengendalian organisasi itu juga butuh modal kerja secara umum. Kemudian bagaimana perlakuan modal kerja itu secara umum? Maka kita harus memahami, saudara, perlakuan terhadap modal kerja itu, perusahaan itu seharusnya memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam basis investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Jadi aktiva lancar dengan kewajiban lancar itu tetap harus berjalan seimbang, artinya tidak boleh ada salah satu itu dihilangkan. Maka seluruh kewajiban lancar dapat dikurangkan dari aset lancar. Jadi kewajiban-kewajiban yang sudah dijalankan itu dibandingkan dengan aset, maka harus dikurangkan dengan aset yang lancar. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus mampu melihat properti, pabrik, dan peralatan. Karena dalam hal ini perlu pembahasan mengenai apa saja yang ada di dalam unit usaha itu. Misalnya, kita melihat akuisisi peralatan baru. Misalnya, perusahaan membeli mesin dengan harga 100.000 US dollar. Mesin itu diperkirakan menghasilkan penghematan sebesar 27.000 US dollar per tahun. Maka dalam penghitungan ekonominya adalah investasi mesin tadi adalah 100.000 US dollar. Manfaatnya diperkirakan dalam waktu 5 tahun. Maka present value pada tingkat bunga itu 10% dari arus kas yang masuk. Artinya 27.000 kali 3,971. Hasilnya adalah 102,4. Kemudian net present value adalah 2,4. Jadi kalau tadi di atas 100, kemudian menjadi 102,4, maka net value-nya adalah 2,4. Ini merupakan keputusan atau di dalam membeli mesin.
Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut tentang properti, pabrik, dan peralatan yang tadi sudah kita bahas di dalam PPT sebelumnya. Maka dampak akuisisi terhadap laporan keuangan yang terjadi demikian. Misalnya dalam waktu itu 5 tahun. Tahun pertama itu dikeluarkan tadi kan 100. Kemudian pendapatan tambahan itu 7. Beban modalnya 10. Maka IFA-nya adalah negatif 3, sedangkan ROI-nya adalah 7%. Kemudian di tahun kedua diperkirakan awal itu tinggal 80. Kemudian nilai tambahnya tetap 7, beban modalnya juga berkurang menjadi 8, maka EFA-nya negatif 1, sedangkan prosentasenya naik menjadi 9. Demikian pula untuk tahun yang ketiga itu berkurang lagi, dalam kurun waktu itu 20, tetap 20. Sedangkan pendapatan tambahnya tetap. Kemudian beban modalnya juga berkurang dari 8 menjadi 6. Kemudian EFA-nya dari negatif 1 menjadi 1. Sedangkan ROI-nya itu menjadi 12. Tahun keempat juga demikian, menjadi 40, 7, kemudian 4, FA-nya menjadi 3, kemudian RO-nya menjadi 18. Dan tahun kelima menjadi 20, 7, 2, 5, dan 35 ROI-nya. Maka boleh dikatakan di dalam pendapatan tambahan yang 27.000 itu harus masuk kas. Sedangkan 20.000 itu merupakan depresiasi, sehingga hasilnya adalah 7.000. Beban modalnya 10% dari nilai buku awal. Maka yang menjadi catatan returnnya adalah sesungguhnya itu adalah 11%. Masih kita membicarakan tentang properti, pabrik, dan peralatan, maka kita di dalam nilai buku kotor ROI yang dihitung dengan nilai buku kotor akan mengunderstate return yang sebenarnya. Jadi return yang sebenarnya itu di understate, dihitung melalui buku kotor ROI. Kemudian yang berikutnya adalah penggantian aset. Jika sebuah mesin baru akan menggantikan mesin yang telah ada, yang masih memiliki nilai buku yang belum terdepresiasi atau masih memiliki nilai sisa, kita tahu bahwa nilai sisa tersebut tidak relevan dengan analisis ekonomi atas pembelian yang diusulkan. Maka kita juga harus mengenal depresiasi anuitas. Depresiasi anuitas itu merupakan kebalikan dari depresiasi akselerasi yang nilai depresiasinya makin meningkat seiring dengan menurunnya investasi. Dapat kita lihat di dalam PPT yang ke-11 tadi. Misalnya kita berbicara tentang aset-aset yang disewakan. Banyak perjanjian sewa yang merupakan perjanjian finansial yang memberikan alternatif cara untuk menggunakan aset yang harus didapatkan dengan dana dari utang dan pembiayaan modal, seperti financial lease
atau penyewaan dalam jangka panjang. Maka dalam penyewaan aset tersebut harus dilakukan laporan tentang laba dan rugi. Misalnya, pendapatannya diperkirakan 1.000, maka aset sewanya juga 1.000. Maka pengeluaran selain depresiasi adalah 850, aset sewanya juga 850. Sedangkan depresiasinya adalah 50. Maka ketika depresiasinya 50, aset sewanya tidak 50, tapi menjadi 900 karena ada tambahan 50. Kemudian beban sewanya 60. Maka aset sewanya menjadi 910. Jika kita melihat pendapatan sebelum pajak itu 100, maka aset sewanya tinggal 90. Dapat kita lihat misalnya beban modal itu 10% dari 500 yang tadi kita hitung ada 50, dan 10% dari 200 itu 20, maka aset yang bukan sewa itu jumlahnya 50 di dalam IFEA, maka aset yang sewa menjadi 70. Karena beban modal awal itu 50, kemudian aset sewanya berarti beban modal awal ditambah persentase 20 tadi menjadi 70. Kalau kita tadi berbicara tentang aset sewa, tetapi dalam perusahaan itu juga ada aset yang tidak terpakai. Apa saja atau di mana kita menemukan aset yang tidak terpakai? Maka kita melihat jika suatu nilai usaha memiliki aset yang tidak terpakai yang dapat digunakan oleh unit lain, maka ia dapat diperbolehkan untuk mengeluarkan aset tersebut dari basis unit lain. Yang kedua, pengeluaran aset ini tujuannya adalah mendorong para manajer dari unit usaha itu untuk melepas aset tak terpakai kepada unit lain yang mungkin memerlukan, daripada di dalam unit usaha itu tidak terpakai sedangkan pihak lain memerlukan, maka boleh dilepas kepada unit lain. Kalau kita melihat aset yang tidak terpakai, ada juga yang disebut aset yang tidak berwujud. Ada keuntungan dalam mengkapitalisasi aset tidak berwujud seperti R&D dan pemasaran sebagai investasi jangka panjang, dan kemudian mengamortisasinya selama masa manfaatnya. Jadi saudara-saudara bisa melihat RD-nya seperti apa. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi kita membicarakan aset yang tidak berwujud, kita juga
harus melihat beberapa kewajiban-kewajiban dalam entitas unit usaha. Salah satunya adalah kewajiban tidak lancar. Apa yang dimaksud demikian? Maka kita melihat modal yang diperoleh melalui pinjaman diperhitungkan secara terpisah dan diperhitungkan dengan EFA-nya dilakukan berdasarkan aset yang diperoleh dari sumber utama. Maka perusahaan secara umum itu bukan total aset, maka ini dilihat sebagai kewajiban yang tidak lancar. Di dalam entitas usaha, terlebih dalam mempelajari tentang sistem pengembangan manajemen ini, kita harus melihat pula beban modal yang harus dikeluarkan oleh entitas usaha itu. Yang pertama kita lihat, kantor pusat perusahaan itu di dalam menentukan tarif yang digunakan pula untuk menghitung beban modal. Biaya tarif tersebut ditetapkan sedemikian rupa di bawah estimasi biaya modal perusahaan, sehingga harapannya IFA-nya atas rata-rata dari unit usaha itu berada di atas 0. Tidak boleh kalau 0. Kalau kita membicarakan tentang IFA dibandingkan dengan ROAE, maka kita bisa melihat keunggulan yang dimiliki oleh IFA dibandingkan dengan ROAE. Yang pertama, seluruh unit usaha tentu memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Maka dengan penghitungan IFA dapat diperhitungkan biaya modal yang akan merupakan sesuatu penurunan bagi pusat investasi. Jadi penurunan yang akan terjadi seperti apa, itu bisa kita perhitungkan dengan IFA. Kemudian tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aset yang berbeda pula. Dari suku bunga itu tidak harus sama dari masing-masing aset yang kita miliki. Dari atas tadi kan sudah kita perhatikan aset yang nampak, aset yang tidak berwujud, dan sebagainya itu tidak boleh memiliki tingkat suku bunga yang sama. Maka saudara-saudara, semuanya itu akan memiliki korelasi yang kuat terhadap perubahan nilai pasar perusahaan. Ketika semuanya kita perhitungkan dengan IFA yang tepat, maka nilai perusahaan itu di dalam pasar tidak akan mengalami penurunan yang seperti kita takutkan. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, pertemuan yang ke-7 ini. Semoga saudara-saudara semakin hari semakin jelas bagaimana kita belajar tentang sistem pengendalian manajemen yang kita bahas dalam kesempatan ini. Silahkan saya ingatkan sekali lagi saudara, kiranya dalam waktu 2 minggu ini saudara untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mempelajari dan mempersiapkan UTS yang akan diselenggarakan. Dan sekali lagi saya ingatkan, dalam perkuliahan ini
Jangan lupa Anda untuk melakukan persensi, kemudian siapkan, lihat di siakat tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, dan akhirnya nanti di akhir perkuliahan Anda akan mendapatkan nilai yang diharapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di dalam pertemuan yang ke-8 di dalam UTS dan ke-9 dan seterusnya untuk membahas bagaimana kita paham tentang sistem pengambilan manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.